Sebaik-baik amal jariah, sebaik-baik kita mengeluarkan infak kemanapun itu kita sampaikan, maka ketika itu dalam keadaan sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, sidang salat Jum'ah Masjid Jami Al-Wiqayah yang mudah-mudahan senantiasa Allah lindungi dan Allah pelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah yang telah memperjalankan langkah kita, yang telah memperjalankan kaki kita untuk melangkah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tugas mulia zikrullah sambil melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan niat ikhlas kita, langkah kita, dan seluruh rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mari sama-sama kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insyaallah masih cinta kepada sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kitalah termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu kita untuk melaksanakan perintahnya, dan mampu pula kita untuk menjauhkan segala larangan-larangan Allah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hadirin, Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal yang paling indah, kata Allah, hidup di dunia ini hanya satu, yaitu takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, kata Allah, maka bertakwalah kalau otakmu masih ada. Artinya ketika kita masih punya akal sehat, kita bertakwa. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, salah satu ciri orang yang bertakwa ketika di hari Jumat sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena itu lebih baik kalau kita tahu manfaat daripada sholat Jumat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di minggu ketiga awal 2022 ini mari sama-sama kita berbenah kembali
Mungkin ada kekurangan kita dalam ibadah, mungkin hablum minallah kita kurang, hablum minan nas kita pun kurang. Mari kita tambah untuk yang lebih baik lagi. Maka Al-Fakir akan mengulang kembali hati kita semua dengan takwa. Takwa bukan hal yang biasa, bahasa takwa bukan hal yang asing bagi hidup kita. Tapi kalau takwa ini tidak ada menetap dalam hati kita, maka hidup kita akan berantakan. Hadirin, istilah yang sering kita dengar, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi segala larangan-larangan Allah. Banyak pengertian-pengertian tentang takwa. Takwa itu bahasa Indonesia, tetapi aslinya adalah bahasa Arab. Taqwa, waw qaf, taqab waw ya, takwa. Tapi di Indonesia akan menjadi takwa. Takwa itu adalah dari bahasa Arab, dari kata waqa yaki wikoyah, artinya memelihara dan menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Maka Masjid Al-Wiqayah punya tujuan menyelamatkan umat dari siksaan api neraka, memelihara umatnya dunia dan akhirat dari siksaan api neraka, dan menjaga umatnya, melindungi umatnya agar selamat hidupnya penuh dengan keberkahan dan penuh dengan keselamatan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mendefinisikan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil was syukru alal jazil ar-ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah, takwa adalah pertama takut dari ancaman-ancaman Allah. Hadirin, Allah sebetulnya tidak mengancam kita, tapi Allah hanya memperingati kita agar hiduplah di dunia ini dengan selamat, hiduplah di dunia ini dengan keberkahan, hiduplah di dunia ini dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan, tapi ada juga kejahatan. Allah mengancam orang-orang yang berbuat jahat, tapi Allah memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, takwa menurut Ali bin Abi Thalib beramal menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Islam sudah kita jalani, Sunnah Rasul sudah kita laksanakan, maka amanlah kita, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian bersyukur atas nikmat yang banyak. Hadirin, kata syukur kadang hanya ungkapan dan ucapan alhamdulillah, punya rizki banyak, alhamdulillah punya rumah mewah, alhamdulillah punya kendaraan mega dan lain sebagainya. Bukan itu sebetulnya. Tapi yang dinamakan bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang Allah berikan kepada kita. Jasad kita yang sempurna, bagaimana cara kita bersyukur? Maka kata Allah, bersujudlah, salat, puasa, dan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itu tanda kita bersyukur. Harta yang berlimpah, bagaimana cara kita bersyukur? Infakkan, tidak perlu sebagian, tetapi infakkan semampu kita, infakkan seikhlas kita, infakkan sekedar kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu setengah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatan ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah sangat indah
ketika dia berbahasa, kalam-kalam Allah indah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu benih, dan benih itu tumbuh menjadi 7 batang, dan setiap batang akan tumbuh benih lagi, akan tumbuh biji lagi 100. Maka hitungan kita ketika kita beramal, berapa dikali 1 kali 7 kali 100, itu hitungan matematisnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, akan ditambahkan sesuai dengan keikhlasannya. Hadirin, hari ini hari yang cocok kita untuk berinfak, yang cocok kita untuk beramal, yang cocok kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita, mengeluarkan harta kita untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan masjid. Maka hitungannya adalah berapa kita mengeluarkan harta kita dikali 7 dan dikali 100 tabungan di sorga yang akan nanti menunggu kita dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-ridha bil qalil, ketika Allah berikan rezeki kepada kita dan belum banyak atau tidak banyak, maka kata Allah, ridholah, ridho dengan pemberian Allah yang sedikit itu. Kemudian yang terakhir, wal istidadu liyaumir rahil, maka kita pun harus mempunyai persiapan dalam hidup kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada ciri-ciri orang bertakwa. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada 7 tanda orang-orang bertakwa. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki lisan yang harus kita selamatkan. Salamatul insan bi hifzil lisan, manusia akan selamat kalau lisannya bisa diselamatkan. Artinya lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata yang keji, berkata dusta, berkata bohong, dan menggunjing. Lisannya fokus kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk qiraatul Quran, fokus mengkaji tentang Islam, dan fokus selalu beramal dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, dikatakan ciri-ciri orang bertakwa adalah tidak masuk ke dalam perutnya kecuali makanan yang halal dan yang baik. Hadirin, banyak mungkin dari kita menganggap hal yang biasa, korupsi hal yang biasa, padahal itu adalah salah satu akibat hancurnya diri kita. Maka selamatkan perut kita dari makanan-makanan yang haram. Selamatkan diri kita, makanlah makanan yang halal dan yang baik, karena itu akan menjadi proses hidup kita selamat dari siksa api neraka. Yang ketiga, Allah memberikan rahmat kepada kita, bisa melihat, bisa memandang alam. Maka pandangannya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Pandangannya digunakan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi di dunia ini. Pandangannya selalu memandang hal-hal yang baik. Yang keempat, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Tangannya tidak digunakan untuk yang diharamkan. Selamatkan tangan kita dari hal-hal kemaksiatan. Yang kelima, kaki dan langkah kita digunakan untuk sesuatu yang baik dan bukan untuk yang maksiat. Mari kita menghati-hatikan diri kita dari seluruh tubuh kita, dari mulai ubun-ubun sampai ujung kaki. Mata kita pelihara dengan baik, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, semua. Mari kita rasakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang baik-baik dalam pelaksanaannya, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Keenam, orang yang dinyatakan sebagai yang bertakwa adalah hatinya tidak dipenuhi dengan rasa kebencian dan permusuhan. Hadirin, sulit bagi kita
Kadang hati kita selalu benci melihat seseorang yang tidak enak dipandang. Kadang kita benci walaupun itu dengan seorang habaib, dengan para asatidz, kiai dan sebagainya, karena omongannya. Tahan. Ternyata ketika kebencian tertanam dalam hati kita, ketika permusuhan ada dalam diri kita, maka berarti kurang satu ciri kita sebagai orang yang bertakwa. Belum lengkap rasanya kalau sampai saat ini kita punya rasa benci, rasa bermusuhan dengan saudara kita, dengan teman kita, atau dengan pimpinan kita, atau dengan orang-orang yang menjadi atasan-atasan kita. Yang terakhir hadirin, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dan tidak ada ria, dan tidak ada kesombongan, dan tidak ada hal-hal yang mengakibatkan kita tergelincir ke jurang siksa api neraka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Mari bersama-sama kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tahun kemarin mungkin 7 sifat ini, 7 ciri-ciri ini belum ada dalam diri kita. Mari kita proses hati kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu diberikan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencari ampunan Allah, kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mungkin salah dalam beramal. Ketika sakit, ketika kita miskin, kita berusaha untuk menginfakkan harta demi kesembuhan, demi kekayaan. Tapi ketika dalam keadaan sehat dan kaya, justru kita sayang menginfakkan diri kita. Nah, ini sebuah kesalahan. Menurut Imam An-Nawawi, bahwa umat Islam mayoritas ketika dia beramal tidak dalam keadaan dia kaya dan tidak dalam keadaan dia sehat. Karena sebaik-baik amal jariah, sebaik-baik kita mengeluarkan infak kemanapun itu kita sampaikan, maka ketika itu dalam keadaan sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang-orang yang memang diharapkan dan menjadi manusia-manusia yang husnul khatimah, selamat fid din wa dunya wal akhirah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diambil oleh Allah, mati dalam keadaan iman. Hadirin, mari kita rubah hati kita, kita rubah diri kita, dan kita sempurnakan amal ibadah kita. Kalaupun itu sudah kita rasakan, maka kenikmatan insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam ibadah kita, dan dalam menginfakkan harta kita, dan dalam melaksanakan kebaikan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.